pakan yang bukan pakan lolohan murai batu. Sedangkan ini 15.000 kan jauh sekali ya. Dari 15.000 ke 150.000. Nah, itu tadi. Ya cuma teman-teman bisa tahu dan bisa lihat kenyataannya seperti apa. Tingkat kesehatan murai batunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini saya mau berbagi sedikit ya tentang rawatan trotolan, yang mana hari demi hari kita terus belajar dan mencari tahu ya efek dari penggunaan pakan, perawatan, tempat ataupun kebersihan itu selalu kita pelajari. Yang mana kalau yang mau kita bahas ini adalah masalah pakan. Karena untuk pakan murai batu itu nggak ada yang murah ya. Kalau yang khusus pur lolohan ya, itu mahal-mahal ya. Nah, jadi banyak saya lihat itu teman-teman yang nangkar baik di YouTube maupun secara langsung itu menggunakan pakan yang bukan pakan lolohan murai batu ya, contohnya seperti ini. Saya juga udah mencoba sebenarnya di periode kemarin. Nah, jadi di periode ini mau saya buatkan videonya sekalian saya beritahu lah ya efek samping, kelemahan dan kelebihan dari pakan yang lain selain dari pur lolohan murai batu. Apa itu? Yaitu adalah ini dia, pakan kucing ya. Nah, ini saya pakai pakan kucingnya yang pakan kucing besar ya, kucing dewasa maksudnya, bukan anak kucing ya. Cuma karena kemarin itu nggak ketemu yang pakan kucing yang untuk anakan ya. Jadi ini udah 2 bungkus saya beli, menandakan saya udah pakai pakan ini banyak ya, jumlahnya banyak. Karena ini beratnya 500 gram ya lumayan, 500 gram dengan harga hanya 15.000 ya, dapat ditemukan di mana-mana. Nah, ini yang model gambarnya anak kucing nih ya, anak ikan ya, tuh seperti inilah bentuk ininya. Nah, jadi periode yang kemarin itu saya gunakan ini juga. Nah, di sini mau saya bahas ya supaya teman-teman sekalian juga was-was dalam menggunakan pakan ini ya. Nah, pakan ini bisa dikonsumsi oleh murai batu, tapi ya masih banyak hal-hal yang kurang dalam pakan ini ya. Ya memang kalau dari segi nutrisinya di sini protein, lemak, serat, kadar air ini udah ada semua ya. Tapi memang masih banyak juga vitamin-vitamin lain yang tidak terdapat dalam pakan ini, yaitu untuk murai batu ini guys ya. Nah, jadi ini langsung saja ya, selama penggunaan yang saya rasakan itu kita bahas yang dari minusnya dulu ya, biar langsung aja. Jadi minusnya yang pertama ya, pertama sekali itu kotorannya bau ya. Kotoran anakan ataupun trotolan ini bau sekali, saya nggak suka. Baunya itu nggak enak gitu loh guys ya. Jadi ini agak sering saya gantinya. Kalau tisunya ini itu saya gantinya mungkin dalam sehari itu bisa 4-5 kali ya. Nah, itu harus bersih terus. Kemudian selanjutnya itu kotorannya mencret, rata-rata mencret ya. Ada sebagian, ini dari 5 ekor ya, dari 5 ekor sekitar 2 ekor yang kotorannya itu lancar ya. Nah, jadi di sini yang lainnya ini 1 ini malahan sekarang. Nah, ini juga ini 2 ya. Jadi
yang daya tahan tubuhnya bagus, yaitu kotorannya ya bagus gitu ya, dia masih tetap bertahan dan sebagainya. Nah, jadi jangan salah teman-teman, ini semua trotolan ini saya bantu dengan vitamin ini ya, Ebot Fit dan Super N. Nah, kalau nggak saya kasih ini, mungkin mereka ini lebih lemah lagi kondisinya ya. Kenapa seperti itu? Makanya saya katakan tadi, pakan tersebut masih kurang ya, jadi harus dibantu dengan vitamin-vitamin seperti ini. Itu guys. Jadi kalau mau lihat kotorannya, nah encer-encer seperti itu bau sekali. Ya nggak mau saya syuting nanti teman-teman yang lagi, siapa tahu lagi makan nontonnya kan, nggak saya syuting. Nah tuh, saya syuting dikit aja ya. Nah itu ya, itu yang kental-kental itu pakannya ya, pakan olahannya ya. Nih, bukan kotorannya itu udah mencret. Nah ini saya ganti berapa kali nih tempatnya ini, wadahnya atau apalah ini namanya, besek ya, itu udah ganti, saya cuci terus. Karena apa? Kotorannya itu nggak bisa diambil pakai ini. Hari pertama masih bisa, hari kedua, hari ketiga, mungkin hari pertama tersebut masih bekas makanan jangkrik yang diberikan indukannya ya. Jadi hari kedua, hari ketiga itu udah bener-bener real dari pakan ini ya. Nah jadi saya gunakan ini selama 3 hari tanpa jangkrik kroto ya. Nah jadi itulah tadi efeknya. Nah karena kondisinya saya lihat ini menurun, kondisinya kurang baik, makanya saya bantu dengan Ebot Fit tadi ya. Nah itulah dia kelemahannya. Burung-burung yang pastinya pada lemas ya. Nah yang berbahayanya lagi kalau kita tidak mengganti tisu atau alasnya tadi ya. Karena apa? Di sanalah kuman terbentuk dari kotoran, lalu terkena oleh tubuhnya ya. Nah setelah kena tubuhnya, di sanalah kuman-kuman itu pada berkembang biak dan terus menyelimuti tubuh si trotolan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam tubuhnya ya, itu malah lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan murai batu makin lemah dan menjadi mati ya. Itu dah. Nah jadi ini tadi habis saya mandikan ini, yang rombongan 2 ini yang 2 ini memang kondisinya kurang baik ya, makanya ini saya pisahkan. Ini habis saya mandikan ya, mungkin teman-teman menganggap wah gila dimandiin ya, karena gimana lagi, sekeliling tubuhnya itu udah kotoran semua ya. Dia memang kok misalnya buang kotoran di sini ya, tapi kan lama kelamaan dia muter-muter ke sini, akhirnya terkenalah tubuhnya dan juga jadi kan lama-lama kering kotoran di tubuhnya, jadi seperti itu. Nah mungkin teman-teman bilang, Mas kok nggak dibuang? Nggak bisa dibuang ya, karena kotoran yang keluar itu, saya nggak videoin waktu dia buang kotoran, itu seperti orang mencret lah gitu loh, nggak bisa diambil. Nah itu menandakan kondisi murai batu kurang baik, sistem pencernaannya tidak baik ya. Nah ini kelihatan, tapi ini udah agak mendingan, tapi masih dia, saya salut dengan yang ini dia kuat ya, fisiknya bagus. Mungkin kalau yang fisiknya lemah udah mati ya. Ini saya rendam loh tadi, saya rendam setengah badannya, terus saya bersihkan. Tapi ya langsung saya setelah bersih, saya lap dengan tisu, dibilas 2 kali, sekiranya udah bersih baru langsung saya taruh lagi di lampu ya, biar cepat kering lagi bulunya ya. Kalau nggak seperti itu bakal diselimuti oleh penyakit-penyakit. Oke, itu tadi sedikit minusnya ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang mungkin nggak teringat di kepala saya saat ini. Jadi untuk sementara itulah yang paling pentingnya tadi, minus dari penggunaan pakan tersebut. Jadi harus menggunakan vitamin tambahan lagi ya kalau menggunakan pakan ini. Saya belum coba pakai yang pakan kucing ya, kucing yang anakan ya. Nah jadi untuk sekarang ini karena kondisinya udah seperti ini semua, ini saya stop dulu penggunaan ini. Saya kasih jangkrik ya, ini jangkrik udah saya siapkan karena saya lihat tadinya kondisinya tuh, lihat kondisinya tidak memungkinkan, ada yang tiba-tiba matanya ketutup seperti itu ya. Makanya ini sekarang mau saya bantu dengan jangkrik dulu supaya dia pulih lagi.
Nah, kemudian ya kalau plusnya ya atau kelebihannya, menurut saya nggak ada kelebihannya karena murai batu kondisinya seperti ini ya. Jadi kelebihannya kalau menurut saya cuma ini aja. Yang pertama praktis ya, praktis penyajiannya sama seperti purlolohan pada umumnya. Kemudian yang kedua harganya miring ya. Ini satu ini hanya 15.000 ya, yang 500 gram. Sedangkan untuk purlolohan yang 450 gram ya, itu kisaran 120.000, belum termasuk ongkir kalau jauh. Kalau di sini kan nggak ada yang jual, jadi kita belinya online ya. Jadi sekitar 100, taruhlah 150.000 lah. Nah itu. Sedangkan ini 15.000, kan jauh sekali ya. Dari 15.000 ke 150.000. Nah itu tadi. Ya cuma teman-teman bisa tahu dan bisa lihat kenyataannya seperti apa. Tingkat kesehatan murai batunya itu menurun ya, sedikit ya. Tidak seperti purlolohan. Walaupun purlolohan lebih mahal, yang harganya mungkin 220 gram itu harganya sekitar 60.000 atau 70.000. Cuma bener ya, kualitasnya jelas ya. Tuh. Jadi teman-teman sekalian, mungkin terakhir pertanyaannya, ini perasaan saya mungkin ya. Mungkin trotolannya udah sakit dari awal mas. Enggak, ya ini benar-benar sehat. Kemarin itu ada videonya juga, pemanenan dan hari pertama dia diangkut. Ini bisa kita lihat, gampang kalau lihat trotolan sakit atau enggak. Lihat aja kotorannya. Kalau kotorannya masih gumpal, itu nandanya dia masih sehat. Ya, masih pencernaannya bagus. Tapi kalau dia dipanen udah kotorannya encer, kemudian sarang-sarangnya udah kotor semua, itu menandakan trotolan tidak sehat. Jadi gampang aja kalau melihatnya. Ini jelas faktor dari penggunaan pakan ini tadi ya. Nah, terakhir lagi mungkin lupa saya tadi, karena yang saya udah beli 2 bungkus. Periode pertama mungkin berhasil mas berarti. Ya benar. Yang periode yang pertama itu sebenarnya saya bantu dengan jangkrik ya. Jadi dari 9 ekor sekarang itu 7 ekor ya. Jadi yang 2 ekor itu bukan karena pakan ini loh matinya ya. Jadi matinya itu karena nggak ketahuan, dia itu udah nyilet kondisinya. Karena saya tinggal, dia udah makan sendiri, saya kasih pur gold coin hijau. Jadi bukan pur ini lagi pakannya ya. Saya tinggal beberapa hari karena ya istri di rumah dan orang di rumah ini hanya tahunya ngasih makan aja, tapi tidak tahu melihat kondisi murai batu. Akhirnya pada saat saya pulang itu kondisinya udah parah banget ya. Waktu mau saya bagusin, mau saya urus dan mau saya kasih vitamin, itu udah mati duluan malahan. Jadi nggak sempat tertolong lagi ya. Itu tadi. Jadi bisa kalau mau hemat pakai pakan ini, tapi kita harus rajin juga ngasih jangkrik dan juga vitamin seperti ini ya. Dan juga jangan lupa selalu jaga kebersihan kandang ya, karena yang paling penting itu adalah kebersihan kandangnya terlebih dahulu ya. Pakan itu sebenarnya lama kelamaan nanti sistem pencernaannya akan terbiasa. Cuma di samping itu makanya kita harus bantu dengan pakan-pakan yang memang pakan umum atau yang dibutuhkan oleh murai batu tersebut. Nah, jadi akhirnya saya mau beli lagi nih. Mungkin paling besok kita mix ya dengan pakan ini, pakan lolohan murai batu dengan pakan kucing. Apakah maksimal hasilnya? Ya tunggu aja besok video selanjutnya. Kita akan coba di trotolan ini ya. Bukan berarti uji coba ya, tapi di sini sambil uji coba saya langsung lihat juga bagaimana kondisinya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya saya ambil alih dengan pemberian pakan lain dan juga vitaminnya kita kencangin lagi gitu. Oke, cukup sekian. Udah kepanjangan nih videonya. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.